Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Di tengah teriknya panas sinar matahari, hiruk pikuk pasar Bani Israel seakan tak pernah berhenti. Para pedagang berseru menawarkan dagangannya. Suara tawar-menawar bersahutan, sementara manusia berlalu lalang dengan urusan masing-masing. Tak ada yang menyadari, di antara keramaian itu, sedang berjalan seorang hamba pilihan Allah yang menyimpan rahasia langit di dalam dadanya. Langkahnya tenang, tak tergesa, seakan dunia tak mampu mengusik kedamaian hatinya. Pakaiannya sederhana, tak berbeda dengan orang-orang biasa. Namun di balik kesederhanaan itu, tersembunyi kedalaman ilmu yang tak tertandingi. Ilmu yang diajarkan langsung oleh Sang Pencipta. Dialah Nabi Khidir alaihissalam. Sosok misterius yang keberadaannya sering luput dari pandangan, namun jejaknya selalu membawa pelajaran bagi siapa saja yang mampu mengambil hikmah. Tak ada yang menyapanya, tak ada pula yang menaruh curiga. Namun hari itu bukanlah hari biasa. Di balik riuhnya pasar, Allah telah menyiapkan sebuah peristiwa, sebuah pelajaran tentang takdir, kesabaran, dan rahasia kehidupan. Sementara itu, di sudut pasar yang sepi, tampak seorang pengemis tua sedang duduk bersandar lemah. Pakaiannya lusuh, tubuhnya rapuh dimakan usia, namun di matanya masih tersisa harapan yang tak kunjung padam. Ia mengamati setiap orang yang berlalu, berharap ada tangan yang tergerak untuk memberinya sedikit rezeki. Tidak berapa lama, melintas di hadapannya seorang lelaki mulia, Nabiullah Khidir alaihissalam. Melihat kehadiran beliau, pengemis itu segera mengulurkan tangan. Dengan suara lirih namun syarat harap, ia berkata, "Sedekahlah padaku, semoga Allah memberkahimu." Nabi Khidir pun berhenti. Dengan penuh kelembutan, beliau menatap pengemis itu. Wajahnya memancarkan kasih sayang, dengan jujur beliau menjawab, "Demi Allah, aku tidak memiliki sesuatu yang dapat aku berikan kepadamu." Namun pengemis itu tidak menyerah. Ia menatap lebih dalam, seakan melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Dengan suara yang lebih penuh harap ia berkata, "Aku memohon kepadamu, wahai Tuan, atas nama Allah, aku melihat tanda-tanda kebaikan di wajahmu. Aku mengharapkan berkah darimu." Mendengar nama Allah yang selalu disebut, menggugah hati terdalam Nabi Khidir. Bagi seorang hamba yang mengenal Tuhannya, permintaan seperti itu bukanlah perkara ringan. Nabi Khidir terdiam sejenak, seolah menimbang sesuatu yang jauh melampaui urusan dunia. Kemudian, dengan keteguhan hati yang luar biasa, beliau berkata, "Maafkan aku tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepadamu, kecuali jika engkau mau membawaku dan menjual diriku." Pengemis itu pun terkejut, ia tak yakin dengan apa yang didengarnya. Dengan ragu ia bertanya, "Apakah engkau bersungguh-sungguh dengan ucapanmu?" Nabi Khidir menjawab, "Iya, aku bersungguh-sungguh dengan ucapanku. Engkau terus meminta dengan menyebut nama Allah. Aku tidak sanggup menolakmu, maka jualah saja aku." Perkataan tersebut bukan sekedar jawaban, tapi juga sebuah pengorbanan yang begitu agung. Seorang hamba Allah yang rela menyerahkan dirinya demi menjaga kehormatan sebuah permintaan yang dibalut atas nama Tuhan. Dengan tangan gemetar dan hati yang diliputi kebingungan, haru, serta tak percaya, pengemis itu akhirnya membawa Nabi Khidir ke tengah pasar. Di sana, ia mulai menawarkan beliau kepada orang-orang, sebagaimana seseorang menjual seorang budak. Orang-orang di pasar itu memandang sosok Nabi Khidir sekilas, lalu mengalihkan perhatian mereka. Di mata mereka, beliau hanyalah seorang lelaki yang tampak lemah, tubuhnya tidak kekar, langkahnya tidak menunjukkan tenaga seorang pekerja keras, dan wajahnya begitu tenang hingga terkesan tanpa daya. Di tengah pasar yang gemuruh oleh ambisi dan perhitungan untung rugi, sosok seperti itu tidak memiliki nilai yang tinggi. Bisik-bisik pun terdengar di antara kerumunan. Dia tidak akan mampu bekerja berat, tubuhnya terlalu lemah. Demikianlah penilaian manusia, terbatas pada apa yang hanya tampak di mata. Hingga akhirnya dari kejauhan, datanglah seorang saudagar kaya. Pakaiannya rapi, langkahnya berwibawa, dan sorot matanya tajam penuh ketenangan. Ia tidak tergesa seperti yang lain.
Ia memperhatikan lebih lama, menatap Nabi Khidir dengan cara yang berbeda, seolah mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi di balik kesederhanaan itu. Setelah beberapa saat, saudagar itu pun mengangguk pelan dan berkata, "Aku akan membelinya." Ucapan itu sederhana, namun cukup untuk mengakhiri penantian panjang di tengah panasnya hari. Transaksi pun terjadi. Tawaran disepakati dengan harga 400 dirham. Bagi sang penjual yang tak lebih dari seorang pengemis, jumlah itu terasa seperti mimpi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tangannya gemetar saat menggenggam kepingan-kepingan perak itu. Matanya berbinar antara tak percaya dan kegirangan. Ia memandangi uang itu berkali-kali, seolah takut semua itu hanya mimpi yang akan lenyap jika ia berkedip. Sementara itu, Nabi Khidir, beliau tidak menunjukkan perubahan apapun. Tidak ada penyesalan di wajahnya. Beliau berjalan mengikuti tuannya yang baru. Langkahnya tetap tenang, hatinya tetap lapang, sama seperti sebelumnya. Karena bagi beliau, dunia bukanlah tempat untuk dimiliki, melainkan ladang untuk memberi. Hari-hari pun berlalu, dan Nabi Khidir kini tinggal di rumah majikan yang telah membelinya. Rumah itu cukup besar, dengan halaman luas dan tumpukan batu-batu yang belum tersusun rapi. Namun yang aneh, sejak hari pertama hingga waktu yang cukup lama, sang majikan tidak pernah menyuruh apapun kepadanya. Nabi Khidir menjalani hari-harinya dengan tenang, namun dalam hatinya timbul sebuah tanya. Bukan karena beliau ingin dimuliakan, bukan pula karena ingin dipuji, tetapi karena beliau memahami hakikat dirinya sebagai seorang budak, bahwa seharusnya ia memberi manfaat kepada tuannya. Hingga pada suatu hari, dengan penuh kesantunan, beliau menghampiri sang majikan dan bertanya, "Wahai tuanku, mengapa engkau tidak mempekerjakanku? Bukankah engkau telah membeliku untuk mengambil manfaat dariku?" Sang majikan tersenyum, namun senyum itu mengandung rasa sungkan. "Aku tidak sampai hati menyuruhmu. Engkau tampak lemah. Aku merasa iba bila membebanimu dengan pekerjaan berat." Mendengar itu, Nabi Khidir justru tersenyum lembut. "Tenanglah wahai tuan, tidak ada pekerjaan yang berat bagiku." Ucapan itu sederhana, namun penuh keyakinan. Akhirnya sang majikan pun berkata, "Baiklah, jika memang itu yang kau inginkan, maka pindahkanlah batu-batu itu." Sang majikan menunjuk tumpukan batu besar di sudut halaman. Batu-batu yang selama ini, bahkan puluhan orang pun akan kesulitan memindahkannya dalam waktu singkat. Setelah memberi tugas tersebut, sang majikan pun pergi untuk mengurus keperluannya. Namun ketika ia kembali ke rumahnya, langkahnya terhenti seketika. Pandangan matanya tak berkedip, nafasnya tertahan. Apa yang ia lihat di hadapannya benar-benar di luar nalar. Belum genap 1 jam ia tinggalkan, tumpukan batu sudah berpindah tempat. Sebagiannya tersusun rapi, sebagian lain tertata seolah mengikuti pola yang telah direncanakan sejak lama. Padahal untuk memindahkan batu-batu sebesar itu dibutuhkan tenaga puluhan orang. Itu pun memakan waktu yang tidak sebentar. Tetapi kini semuanya telah selesai hanya dalam sekejap. Hati sang majikan pun bergetar. Ia melangkah perlahan mendekat, mengamati batu-batu tersebut. "Ini mustahil," bisiknya lirih. Kemudian pandangannya beralih kepada Nabi Khidir. Beliau berdiri tidak jauh dari sana. Wajahnya tetap tenang seperti biasa. Tidak ada raut kelelahan, tidak ada keringat yang menunjukkan kerja keras luar biasa. Seakan-akan apa yang dikerjakan bukanlah sesuatu yang besar. Padahal bagi orang awam, itu adalah perkara yang melampaui kemampuan manusia biasa. Sang majikan menatapnya dengan penuh takjub, bercampur kekaguman yang mendalam. "Wahai budakku," ucapnya masih dipenuhi keheranan. "Aku sungguh tidak menyangka." Ia menggeleng pelan, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Meski kau tampak lemah, ternyata engkau jauh di luar dugaanku. Engkau sangat kuat, bahkan mampu mengerjakan sesuatu yang belum tentu mampu dilakukan oleh banyak orang sekaligus." Kata-kata pujian yang dari lisannya bukan sekadar basa-basi, melainkan ungkapan jujur dari hati yang baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Beberapa hari setelah peristiwa itu, sang majikan bersiap untuk kembali bepergian. Namun kali ini perjalanannya lebih jauh. Ia harus menyelesaikan suatu urusan
yang mengharuskannya pergi selama beberapa hari. Pagi itu, sebelum berangkat, ia memanggil Nabi Khidir. "Jagalah rumah ini selama aku pergi," ucapnya singkat, sebagaimana seorang tuan memberi amanah kepada budaknya. Nabi Khidir membalasnya dengan penuh hormat, "Baik wahai tuan, aku akan menjaganya." Namun setelah berkata demikian, Nabi Khidir meminta tugas lain selama sang majikan tidak berada di rumah. "Wahai tuan, berikanlah saya satu tugas lagi selama engkau pergi." Sang majikan terdiam sejenak. Permintaan itu terdengar sederhana, namun justru membuatnya kebingungan. Tidak seperti budak pada umumnya yang cenderung menghindari tugas tambahan, lelaki di hadapannya ini justru memintanya sendiri. "Apalagi yang harus aku perintahkan?" gumam sang majikan dalam hati. Ia pun berpikir sejenak, mencoba mencari sesuatu yang layak diberikan. Namun pikirannya terasa kosong, hingga tiba-tiba bayangan peristiwa tempo hari terlintas kembali. Batu-batu besar yang berpindah hanya dalam waktu singkat, sesuatu yang masih sulit ia cerna hingga kini. Perlahan sebuah ide muncul di benaknya. Ia menoleh ke arah halaman, tempat batu-batu besar yang tersusun rapi namun belum membentuk apapun. "Jika memang engkau ingin tugas, maka selesaikanlah sebuah bangunan dari batu-batu itu," ucapnya dengan nada yang setengah ragu. Sang majikan menunjuk ke arah tumpukan batu yang telah dipindahkan sebelumnya. Namun sebenarnya, di balik perintah sang majikan, tidak ada kesungguhan. Ia mengatakannya hanya sekadar untuk memenuhi permintaan. Dalam hatinya, ia tidak benar-benar berharap tugas itu akan diselesaikan, bahkan mungkin tidak dikerjakan sepenuhnya. Sebab pekerjaan itu sangat berat, dibutuhkan waktu yang lama, tenaga banyak orang, serta perencanaan yang matang. Mustahil rasanya diselesaikan oleh satu orang, terlebih hanya dalam hitungan beberapa hari. Beberapa hari kemudian, sang majikan pun kembali dari perjalanannya. Debu masih melekat di pakaiannya, dan rasa lelah tampak jelas di wajahnya. Namun baru saja ia memasuki halaman, langkahnya seketika terhenti. Matanya membelalak, dadanya seakan sesak oleh rasa tak percaya. Di hadapannya, kini berdiri sebuah bangunan yang kokoh, tersusun rapi dari batu-batu besar yang sebelumnya hanya berserakan tanpa bentuk. Dindingnya tegak, susunannya teratur, seakan dikerjakan oleh tangan-tangan ahli dalam waktu yang panjang. Tidak ada celah, tidak ada kesalahan, semuanya tampak sempurna. Padahal ia tahu betul, pekerjaan itu mustahil diselesaikan dalam waktu sesingkat itu, bahkan oleh banyak orang sekalipun. Rasa takjub yang dahulu pernah ia rasakan, kini terasa begitu kecil, bahkan nyaris tak berarti bila dibandingkan dengan apa yang sedang ia saksikan saat ini. "Ini benar-benar di luar akal," gumamnya dalam hati. Dengan langkah tergesa, sang majikan segera menghampiri Nabi Khidir. Rasa heran itu tak lagi bisa ia bendung. Sang majikan pun lalu bertanya, "Bagaimana mungkin pekerjaan itu bisa selesai secepat ini? Sebenarnya, siapakah engkau ini?" Suasana menjadi hening sejenak. Nabi Khidir memandangnya dengan tenang, lalu menjawab dengan suara lembut yang penuh kejujuran, "Sesungguhnya, aku adalah Nabiullah Khidir." Jawaban itu seakan bagai petir menyambar di siang hari. Sang majikan tersentak, wajahnya pucat, tubuhnya kaku. Rasa terkejut yang luar biasa menghantam hatinya, disusul oleh gelombang perasaan bersalah dan kegugupan yang tak bisa disembunyikan. Bagaimana mungkin seorang nabi menjadi budaknya? Sang majikan pun menundukkan kepala, hatinya diliputi penyesalan. "Maafkan aku, wahai Nabiullah," ucapnya terbata-bata. "Sungguh, aku tidak mengetahui bahwa engkau adalah Nabi Khidir." Namun di balik rasa bersalah itu, terselip pula rasa penasaran yang tak dapat ia tahan. "Tapi, mengapa engkau bisa menjadi seorang budak?" Nabi Khidir menjawab dengan tenang, tanpa sedikit pun beban dalam suaranya. "Seorang pengemis menjualku sebagai budak, dan aku mengizinkannya." Sang majikan terdiam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia pun kembali bertanya, "Tapi, kenapa Anda merelakan dijadikan seorang budak?" Nabi Khidir menjawab, "Karena ia terus-menerus memintaku dengan menyebut nama Allah. Sedangkan saat itu, aku tidak mempunyai apapun untuk diberikan. Maka aku mempersilahkan dia
untuk menjualku sebagai budak. Ketahuilah, seseorang yang diminta dengan menyebut nama Allah, lalu ia menolak untuk memberi, maka pada hari kiamat nanti ia akan datang tanpa kulit dan daging, hanya tinggal tulang belulang. Sang majikan pun menunduk semakin dalam. Kini ia benar-benar merasa kecil, rasa bersalahnya semakin kuat. Maafkan atas kelancanganku selama ini, wahai Nabiullah, ucapnya dengan penuh penyesalan. Jika engkau berkenan, ambillah seluruh hartaku, atau biarkan aku memerdekakanmu. Lanjut sang majikan. Nabi Khidir menatapnya dengan ketenangan yang tak berubah sejak awal. Merdekakanlah aku saja, wahai hamba Allah, jawab beliau singkat. Sang majikan pun segera memenuhi permintaan itu. Dengan hati yang lapang, ia membebaskan Nabi Khidir dari perbudakan. Dan demikianlah, Nabi Khidir pun kembali menjadi seorang yang merdeka, sebagaimana mestinya. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, karya Imam At-Tabrani. Akhirul kata, wallahu a'lam bisyawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.